Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Tetra Oktaviani dari kelas SI 20C. Ingin mempresentasikan mengenai konsep memori dan struktur memori. Langsung saja kita mulai. Memori itu apa sih? Di mana memori itu terletak? Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai penyimpanan yang harus dijaga dan diatur sebaik-baiknya. Lalu di mana memori itu terletak? Memori ini merupakan bagian penting dalam komputer, maka terletak di dalam Central Processing Unit atau biasa kita sebut sebagai CPU. Banyak ahli yang mengemukakan mengenai pendapatnya tentang konsep memori. Salah satunya Bruno Dalamsyah. Menurut Bruno Dalamsyah, memori ialah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat dalam otak. Berikutnya, ada 3 kegiatan dalam memori. Yang pertama, pengkodean. Pada tahap awal informasi yang diterima terlebih dahulu diberi kode atau tanda atau pengelompokan. Yang kedua, penyimpanan. Setelah informasi tersebut diberi kode, kemudian diteruskan ke tempat penyimpanan. Di tempat penyimpanan informasi akan bertahan di dalamnya sampai suatu saat dibutuhkan untuk dimunculkan kembali. Yang ketiga, pemanggilan kembali. Walaupun tidak semua informasi yang diterima dan disimpan dapat dipanggil kembali, karena sebagian atau bahkan semua informasi yang disimpan dapat hilang atau tertutup oleh informasi yang lainnya. Selanjutnya, struktur memori terdiri dari sensory storage atau informasi yang diterima dapat disimpan untuk beberapa saat saja. Yang kedua, short term memory atau informasi yang diterima dapat disimpan untuk beberapa waktu, serta long term memory. Informasi yang diterima dapat disimpan dalam waktu yang lama. Secara umum, memori digolongkan menjadi 3. Ada register, internal atau main memory, dan external memory. Selanjutnya, operasi sel memori terdiri dari elemen dasar memori serta sel memori yang memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat sel memori. 1. Sel memori memiliki 2 keadaan stabil yang dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Yang kedua, sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi sedikitnya 1 kali. Yang ketiga, sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Satuan penyimpanan data. Data disimpan dalam bentuk bit-bit bilangan biner, di mana 1 bit sama dengan 1 digit biner. Lalu, 1 bagian penampung data di memori disebut dengan word. 1 word berapa bit? Tergantung masing-masing memorinya. Setelah itu, lokasi memori. Yang pertama, register. Berada di dalam chip prosesor, dapat diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Register digunakan sebagai memori sementara dalam perhitungan maupun pengolahan dalam prosesor. Yang kedua, memori internal. Memori internal berada di luar chip prosesor, mengaksesnya langsung oleh prosesor. Dibedakan menjadi memori utama dan cache memory. Yang ketiga, ada memori eksternal, diakses oleh prosesor melalui piranti dan dapat berupa disk maupun pita. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.